Bab 1246, Sepasang Pelawak. Aku tahu, iblis bermata ungu itu putus asa sambil memegangi hatinya yang sakit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan menemuinya lagi, kecuali aku mati. Wanita suci teratai putih mengangguk puas dan berbalik untuk berjalan ke dalam hutan lebat. Saya harap Anda mengingat kata-kata Anda. Jika itu demi kebaikan suami saya, jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Setelah itu, dia pergi sendirian, meninggalkan iblis bermata ungu itu sendirian di panggung mengamati Buddha. Angin dingin bertiup, dan akhirnya air mata yang telah lama ia tahan pun jatuh dari matanya. Mengapa kamu menangis? Kakak Sueksin telah menjadi begitu kuat, dan kakak Qingchen akan dapat hidup di masa depan yang tak terbatas. Aku seharusnya bahagia untuk mereka. Penyihir bermata ungu itu menyeka air matanya dan mencoba tersenyum. Namun entah mengapa, air matanya seperti anak-anak yang tidak patuh. Semakin dia menghapusnya, semakin pahit senyumnya. Waktu berlalu dengan cepat. 5 hari kemudian, wilayah Zongyun, wilayah kekuasaan ke-10. Di depan sebuah ruangan rahasia yang diukir dari es dan salju, Raja Zongyun dan 12 elit bulan tengah menangkupkan tinju mereka dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, Xia Hou." Selama beberapa hari terakhir, mereka telah menerima bimbingan individual dari Xia Qingchen satu demi satu dan memperoleh banyak wawasan. Raja Zongyun bahkan telah menyentuh hambatan untuk menerobos ke alam bulan agung. Dengan beberapa waktu, dia mungkin dapat menembus belenggu itu. Para elit pertengahan bulan lainnya juga memperoleh banyak kemajuan. Banyak keraguan mereka tentang seni bela diri telah terjawab. Ekspresi mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk mencoba, dan mereka tidak sabar untuk kembali dan berkultivasi. Cepatlah mengasingkan diri untuk mencernanya. Xia Qingchen tersenyum dan mengantar mereka pergi. Dia kemudian melompat ke atap. Dia berada di wilayah kekuasaannya, kota pusat, ibu kota Veluriam. Dari segi ukuran dan kemakmuran, kota ini tidak kalah dengan kota Liangsu. Ada banyak guru dan ahli di kota ini, dan banyak pedagang yang datang dan pergi. Ini adalah wilayah kekuasaanku. Xia Qingchen bergumam. Setelah kembali ke dunia ini, dia akhirnya memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Pada saat ini, terdengar tawa malu-malu dan takut dari luar halaman. Sambil menunduk, dia melihat sekelompok pelayan berwajah merah mengelilingi Lian Xing di dekat sumur kuno di Taman Barat. Dia mengedipkan mata dan menceritakan beberapa lelucon jorok yang tidak enak didengar. Tidakkah kau tahu betapa sombongnya Xia Hou? Malam itu, dia mendorongku ke atas meja dan menelanjangiku. Tak seorang pun diizinkan mengatakan apapun. Mulai sekarang, hanya dia yang boleh memasuki tubuhku. Tak seorang pun diizinkan menyentuhku. Tidakkah kalian pikir itu keterlaluan? Sayang sekali aku masih gadis muda, dan aku kalah dalam pengalaman pertamaku begitu saja. Begitu dia berkata demikian, para pelayan perempuan itu pun menutupi muka mereka yang merah, malu dan tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka. Xia Hou benar-benar sombong. Aku tidak menyangka dia begitu genit meskipun penampilannya serius. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Alis Lian Xing terangkat dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda, malam itu, kami tidak tidur sama sekali. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan selama 3 hari. Sepanjang malam, dia terlalu kuat. Aku juga ingin didorong ke atas meja oleh Xia Hou sepanjang malam. Xia Hou sangat tampan, sangat muda, dan sangat kuat. Dia juga sangat ahli dalam hal itu. Aku ingin mengikutinya meskipun aku tidak menginginkan gelar itu. Pembuluh darah di dahi Xia Qingchen berdenyut ketika dia mendengar ini. Kalau dia tidak salah ingat, apa yang dikatakan Lian Xing seharusnya adalah saat Xia Qingchen sedang menempelkan segel pada tubuh spiritual spasialnya. Awalnya itu adalah masalah yang sangat serius dan hikmat, tetapi pada akhirnya, Lian Xing mengatakan itu adalah masalah rahasia yang tidak boleh dilihat. Guk guk guk. Sebelum ia sempat marah, serangkaian suara gonggongan terdengar dari sisi lain. Ia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah kandang milik Grugi, penuh dengan anjing betina yang tidur di dalamnya. Ia berbaring di tengah, dan beberapa anjing betina memberi makan buah roh dan memijatnya. Kalian, ikutilah anjing induk ini dengan baik di masa depan. Aku jamin kalian akan memiliki kehidupan yang baik. Graji merasa bangga pada dirinya sendiri. Tuan dari anjing induk kalian adalah Raja Glasir berwarna.
Apapun yang terjadi di masa depan, tuan anjing ini akan mengurusnya. Seekor anak anjing yang sedih berkata dengan sedih, "Tuan anjing, aku takut suamiku akan memukulku lagi saat aku pulang." Graji duduk dan memeluk anak anjing itu. Anak anjing itu berkata dengan nada tidak setuju, "Mulai sekarang, kau akan mengikutiku. Kenapa kau masih kembali ke rumah anjingmu? Adapun suamimu yang telah menindasmu, besok, anjing tuan akan mengunjungimu secara pribadi dan membuatnya memutuskan semua hubungan denganmu. Dia tidak akan mengganggumu lagi." Anak anjing itu begitu tersentuh hingga ia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. "Tuan anjing, kau anjing terbaik di dunia. Aku mencintaimu sampai mati." Sudut mata Xia Qingchen juga mulai berkedut. Dia bahkan meniduri anjing dengan suaminya. Anjing sialan ini semakin keterlaluan. Di sebelah kiri adalah Lian Xing, yang berseri-seri karena kegembiraan dan terus-menerus melontarkan lelucon kotor. Di sebelah kanan adalah para pendendam, yang memanfaatkan kekuasaan mereka. Xia Qingchen mengusap dahinya, merasakan sakit kepala yang akan datang. Apakah dia sudah gila saat itu? Dia malah menyimpan mereka di sisinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xia Qingchen tidak mau repot-repot berdebat dengan dua penjahat biasa. Dia melompat dan tiba di halaman dalam. Di halaman, Xia Yuan dan Xia Jie sedang berkultivasi. Dia tersenyum lega dan tidak mengganggu mereka. Sebaliknya, dia pergi ke tempat latihan kediaman. Fang Cuihong dari kelompok Yunlan dan Cheng Feifan dari kelompok Surgawi Ungu masing-masing memimpin 100 orang untuk bertarung. Dalam beberapa hari, mereka telah berpindah dari lembah di perbatasan utara wilayah dingin ke wilayah kekuasaan Xia Qingchen. Pada saat ini, kedua belah pihak tengah bersaing dengan kemampuan terbang abadi yang transenden. Setelah pertukaran itu, anak buah Cheng Feifan langsung berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan harus mengakui kekalahan. Cheng Feifan berasal dari kelompok Surgawi Ungu, dan semua peri surgawi yang telah dipelajarinya berasal dari kelompok pertempuran awan berkabut. Tentu saja akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan tuan tua dari kelompok pertempuran awan berkabut. "Terima kasih telah membiarkanku menang." Fang Cuihong berkata, "Kalian semua masih perlu waktu untuk berlatih dengan serius. Selama kalian dapat menguasai langit terbang di luar angkasa, kalian tidak perlu takut bahkan jika kalian menaklukkan dunia." Setelah mendengar ini, Xia Qingchen melangkah keluar. Sudah sepantasnya untuk mengembangkan keabadian terbang yang luar biasa. Kamu tidak bisa terlalu mengandalkannya. Tuan Xia, Fang Cuihong dan Cheng Feifan membungkuk hormat. Fang Cuihong bingung dan bertanya, "Tuan Xia, mengapa Anda berkata begitu?" Baik Legiun Awan Berkabut maupun kelompok Surgawi Ungu, mereka semua mengandalkan mukjizat perang yang luar biasa dan agung dari makhluk abadi yang bisa terbang. Mengapa Xia Qingchen menyangkal keberadaan makhluk abadi terbang yang transenden? Tatapan mata Xia Qingchen dalam. Pertama, saat ini, semua orang di dunia tahu tentang makhluk abadi yang terbang. Kalian semua telah kehilangan keuntungan yang kalian miliki. Kedua, terbang abadi yang transenden hanyalah sebagian dari serangkaian teknik pertempuran. Ada bagian lain yang belum saya ajarkan kepada Anda. Ah! Mata Fang Cuihong dipenuhi cahaya. Xia Qingchen mengeluarkan sebuah gulungan. Dalam beberapa hari terakhir, ketika dia memberikan petunjuk kepada para ahli, dia telah menemukan waktu untuk menuliskan beberapa hal. Gulungan ini adalah formasi pertempuran tambahan bagi Ki abadi yang terbang transenden. Kerugian terbesar dari makhluk abadi terbang yang transenden adalah ia hanya dapat menghadapi tanah dari langit. Jika musuhnya adalah pasukan burung, mudah bagi mereka untuk dimusnahkan sepenuhnya. Xia Qingchen berbicara. Fang Cuihong sangat setuju. Selama proses kultivasi, mereka telah mempertimbangkan masalah ini. Saat mereka bertarung di udara, ancaman terbesar mereka datang dari langit. Hal ini karena serangan mereka hanya dapat diarahkan ke tanah dan bukan ke langit. Begitu mereka terbang ke udara, mereka akan terekspos dan menjadi sasaran pasukan burung. Dia segera mengambilnya dan sangat gembira saat melihatnya. Ini, jika dikombinasikan dengan kemampuan terbang abadi yang transenden, ini sungguh sempurna. Ki ungu yang membumbung tinggi adalah serangan dari tanah ke udara. Dengan keduanya sebagai satu, tidak hanya dapat digunakan untuk melawan darat, tetapi juga dapat digunakan untuk melawan udara. Di langit dan di darat, selalu berhasil. Bab 1247, Hati Manusia Tidak Pernah Terpuaskan. Aku akan memberimu waktu sebulan.
Xia Qingchen berkata, dalam waktu setengah bulan, kalian harus terbiasa dengan dua kelompok pertempuran yang kalian kendalikan. Dalam setengah bulan yang tersisa, serahkan kepada 100.000 prajurit di wilayah kekuasaan kalian. Tuan, bukankah 1 bulan terlalu terburu-buru? Mereka berdua sedikit terkejut. Diperlukan setidaknya setengah tahun untuk mengajar angkatan darat yang berjumlah 100.000 prajurit. Waktu tidak menunggu siapapun, gumam Xia Qingchen. Tuan Xia, kata Cheng Feifan. Anda telah datang ke wilayah Zongyun dan tidak perlu khawatir lagi. Mengapa Anda begitu cemas? Petik 2. 100.000 pasukan yang dilatih secara terburu-buru tidak akan mampu menjadi angkatan darat elit. Apa? Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian semua berpikir bahwa alam awan tengah pasti akan stabil seperti Gunung Tai? Petik 2. Dengan pemahamannya tentang Nutianyi, cepat atau lambat dia akan menyerang alam awan tengah. Jika mereka tidak membuat persiapan lebih awal, semuanya akan berakhir ketika angkatan darat tiba. Ini, keduanya saling bertukar pandang, sama sekali tidak tahu dari mana datangnya kekhawatiran Xia Qingchen. Di antara ketiga wilayah itu, wilayah Zongyun tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Namun, karena itu adalah perintah Xia Qingchen, mereka tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Selain itu, Istana Roh juga telah menyempurnakan artefak nirvana yang baru. Kalian dapat mengujinya dan melihat apakah itu cocok. Jika cocok, aku akan menyempurnakannya dalam skala besar. Xia Qingchen berbicara. Dia telah membawa kembali bangkai keratulang yang ganas dan ular piton surgawi batu putih dari gua sisa dewa untuk memurnikan beberapa artefak nirwana yang istimewa. Artefak nirvana ini belum pernah muncul di 3 alam sebelumnya. Begitu muncul, pasti akan memberi kejutan besar bagi musuh. Baik, tuanku. Mereka berdua penasaran dan pergi mengunjungi Istana Roh yang juga telah pindah ke wilayah kekuasaan itu. Begitu mereka berdua pergi, sesosok muncul dan datang. Sosok itu tidak lain adalah Putri Yanyu. Kulitnya kemerahan, dan ekspresinya penuh kepuasan. Xia Hou telah mengambil alih militer, politik, keuangan, Taoisme, etiket, dan budaya wilayah kekuasaannya. Semuanya berjalan lancar. Setelah Putri Komandan Yanyu diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata, dia mencari perlindungan pada Xia Qingchen. Kebetulan Xia Qingchen tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal biasa, dan sebagai putri dari wilayah dingin, Putri Yanyu sangat ahli dalam menangani segala macam hal. Oleh karena itu, dia menyerahkan wewenang untuk mengelola wilayah kekuasaan kepadanya. Seperti yang diharapkannya, hanya dalam waktu 5 hari, Putri Komandan Yanyu telah mengambil alih semua aspek wilayah kekuasaannya dengan tertib. Aku akan mengandalkanmu di masa depan. Xia Qingchen menepuk bahunya. Putri Komandan Yanyu merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun sedikit melelahkan, itu juga merupakan semacam kepuasan spiritual karena melakukan sesuatu untuk orang yang disukainya. Semua ini karena reputasimu. Putri Komandan Yanyu mendesah. Di dalam wilayah kekuasaan, tidak peduli seberapa keras kepala kekuatan lama, ketika mereka mengetahui bahwa kamu yang bertanggung jawab atas wilayah kekuasaan, mereka semua dengan patuh menyerahkan kekuasaan mereka. Mereka tidak berani untuk tidak patuh. Mengesampingkan fakta bahwa Xia Qingchen telah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan ketika dia berada di alam dingin. Dan sekarang, Raja Zongyunlah yang mengundang 12 tokoh kuat. Siapa yang berani melawan dia? Oleh karena itu, wilayah kekuasaannya segera diambil alih. Terima kasih, katanya. Melihatnya, Xia Qingchen sangat berterima kasih. Dia bersyukur karena gadis itu telah melakukan segalanya untuk menyelamatkannya saat dia dalam kesulitan. Dengan teman seperti itu, apalagi yang bisa dia minta? Dengan senang hati, Putri Komandan Yanyu tersenyum. Di balik kerudungnya, wajahnya yang melamun memerah. Xia Qingchen baru saja hendak memperingatkan mereka ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya bersembunyi di luar halaman. Sosok itu ragu-ragu dan tidak berani masuk. Jin Lin Fei, masuk. Itu adalah Jin Lin Fei, yang mengelola rumah Tingsue di wilayah Zongyun. Dia melangkah maju dan membungkuk, Jin Lin Fei, Tuan Xia memberi hormat. Xia Qingchen telah berakar di alam awan tengah. Sebagai anggota keluarga Tingsue di alam awan tengah, bagaimana mungkin dia tidak memberi penghormatan? Namun, itu tidak semudah itu, hanya sekadar berkunjung.
Ada beberapa kekhawatiran tersembunyi yang tak terlukiskan di wajahnya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ujar Xia Qingchen. Jin Linfei menatap Putri Yanyu dan ragu-ragu. Putri Yanyu tampak pintar dan membungkuk, saya pamit dulu. Tidak perlu, tidak apa-apa jika kau mendengarkan dari samping. Jika dia bahkan tidak bisa mempercayai seseorang seperti Putri Yanyu, yang memperlakukannya dengan sangat tulus, siapa lagi yang bisa dia percaya? Jin Linfei membuka mulutnya dan berbicara dengan cepat, Tuan Menara, ini darurat. Silakan lihat. Dia menyerahkan sebuah surat. Putri Komandan Yanyu terkejut. Tuan Menara. Tuan tanah macam apa Xia Qingchen itu? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Namun, ketika Xia Qingchen membuka surat itu dan melihat gambar paviliun refleksi di salju di akhir surat, hatinya bergetar hebat. Ini adalah simbol rumah Tingsui. Dan hanya ada satu orang yang dapat disebut sebagai Master Menara Pendengar Salju. Putri Komandan Yanyu menghirup udara dingin. Tiba-tiba dia merasa bahwa Xia Qingchen, yang berdiri di samping, sangat mengesankan, membuatnya merasa tercekik. Tuan yang legendaris, misterius, dan luar biasa dari Menara Pendengar Salju yang menguasai kekayaan dunia dan merekrut para ahli dari 3 alam sebenarnya adalah Xia Qingchen yang sangat dikenalnya. Dia merasa seolah-olah sedang bermimpi, dan itu sungguh tidak nyata. Setelah linglung beberapa saat, dia perlahan menerima kenyataan. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa wakil kepala Menara Susin mengatakan bahwa dia akan menjadi musuh abadi Pangeran Liang. Karena orang yang ingin dibunuh oleh Pangeran Liang adalah penguasa Menara Pendengar Salju. Ketika dia meliriknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Xia Qingchen telah berubah. Jejak niat membunuh dapat terlihat. Dalam ingatannya, Xia Qingchen selalu bersikap tenang dan kalem saat menghadapi bahaya, dan jarang memperlihatkan emosinya. Jarang sekali dia menampakkan niat membunuhnya seperti yang dilakukannya sekarang. Dia melirik dan melihat kata-kata pada surat itu, dan pupil matanya mengecil. Kapan beritanya sampai? Xia Qingchen menyimpan surat itu, niat membunuh mengalir di matanya. Ekspresi Jin Linfei dipenuhi dengan kemarahan. Kemarin, rumah Tingsui kami memiliki saluran komunikasi khusus. Berita apapun dalam 3 wilayah dapat mencapai setiap sudut dalam sehari. Dalam surat itu, Tian Yuseng mengatakan bahwa wakil Master Menara Susin telah ditahan, bersama dengan ramuan roh, bodi bulan yin, dan sebuah kitab suci. Kedua benda itu diberikan kepada wakil Master Menara Susin oleh Xia Qingchen seandainya 2 elit bulan tengah menolak bergabung dengan Menara Pendengar Salju dan digunakan untuk menarik mereka. Namun pada akhirnya, semuanya tidak berjalan mulus. Atau lebih tepatnya, efeknya malah sebaliknya. Keserakahan hati manusia tidak boleh dianggap remeh. Di mana mereka? Tanya Xia Qingchen. Tian Yuseng membawa wakil kepala Menara Susin pergi dan memerintahkan Menara Tingsui untuk menemui kepala menara di Kota Iblis Abadi, kata Jin Linfei. Kota Iblis Abadi. Xia Qingchen bergumam. Dia sangat akrab dengan tempat itu. Permainan catur Iblis Abadi menjadi titik balik bagi Xia Qingchen, dari yang tidak dikenal menjadi disegani seluruh bangsa. Di pagoda itu, ia bahkan mendapat gelar Putra Suci Iblis Abadi. Pemimpin menara, izinkan aku mengumpulkan para ahli dari Menara Pendengar Salju untuk menyelamatkan wakil pemimpin Menara Susin. Jin Linfei mengepalkan tangannya. Alasan mengapa Tian Yuseng memaksa Tuan Paviliun pergi adalah karena dia ingin menegosiasikan persyaratan dengan Xia Qingchen. Sebagai pemilik Menara Pendengar Salju, dia tidak boleh berkompromi begitu saja. Jika tidak, saat mereka merekrut para ahli di masa mendatang, mereka semua akan ingin mengikuti dan bernegosiasi secara pribadi dengan pemilik menara. Adapun para ahli yang telah bergabung dengan Menara Pendengar Salju, mereka akan merasa bahwa itu tidak adil. Mereka akan meninggalkan Menara Pendengar Salju atau membuat masalah. Jika dia mengumpulkan sekelompok orang kuat dari Menara Pendengar Salju, itu akan cukup untuk menghadapi Tian Yuseng. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya satu orang paling banyak. Mungkinkah dia bisa menghentikan ribuan tentara dari Menara Pendengar Salju? Xia Qingchen meremas kedua telapak tangannya dan menghancurkan surat di tangannya. Berapa banyak yang kau rela bayar untuk menyelamatkan seseorang dengan paksa? Bab 1248, menuju sendiri. Kekuatan Tian Yuseng dikatakan telah mencapai tahap akhir bulan tengah, jauh melampaui penguasa alam dingin. Orang seperti itu yang bisa bepergian di udara dan datang dan pergi sesuka hatinya,
Belum lagi apakah dia bisa menyelamatkan orang dari tangannya, kalaupun bisa, berapa banyak korban yang akan ditimbulkannya. Tapi wakil Master Menara Susin, apakah dia tidak akan menyelamatkannya? Aku akan pergi sendiri, kata Xia Qingchen dengan tenang. Aku akan pergi sendiri. Ekspresi Jin Lin berubah, Tuan Menara, kau tidak bisa. Jika kau datang sendiri, bukankah kau akan menurunkan statusmu sendiri? Menyebabkan masalah besar. Siapapun bisa pergi, tetapi tidak dengan Xia Qingchen. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Balas Xia Qingchen. Bukankah kita akan pergi ke sana untuk bernegosiasi? Jin Lin Fei terkejut. Hehehe, Xia Qingchen tertawa pelan. Menculik wakil kepala menara, merampas barang-barangnya, dan bahkan memintanya bernegosiasi secara langsung. Siapa yang memberinya keberanian? Atau apakah dia mengira bahwa menara pendengar salju harus meminta bantuannya karena statusnya sebagai orang terkuat kedua di bawah seniman bela diri tertinggi? Hah, untuk membunuhnya, Tuan Menara, tolong pikirkan 2 kali. Kata Jin Lin Fei dengan kaget. Tian Yusheng adalah yang terkuat di antara para ahli yang tersebar di alam dingin. Dia bisa dikatakan sebagai perwakilan dari para pembudidaya nakal. Apa yang akan dipikirkan para penggarap pengembara lainnya jika dia membunuhnya? Siapakah yang masih berani bergabung dengan kekuatan yang membunuh petani pengembara tanpa izin? Jin Lin Fei, ingatlah, keluarga Tingsui kita merekrut orang-orang kuat, bukan mengemis bantuan. Xia Qingchen berbicara dengan santai. Siapapun yang menyinggung rumah Tingsueku akan dibunuh, baik manusia maupun dewa. Jin Lin tampaknya telah memahami sesuatu, tetapi dia masih ragu-ragu. Tapi, bagaimana jika itu menyebabkan dunia luar menjadi bias terhadap rumah Tingsue kita? Petik 2. Xia Qingchen membalas, jika kamu seorang ahli, apakah kamu bersedia bergabung dengan kekuatan lemah yang dapat diganggu oleh siapapun? Atau organisasi yang berprinsip? Ini, Jin Lin Fei memikirkannya dan tiba-tiba mengerti. Bukankah karena harga dirinya mereka tidak mau dibatasi oleh orang lain? Sekarang, kalau mereka diminta bergabung dengan suatu organisasi di mana bahkan wakil ketuanya harus tunduk kepada mereka, akankah mereka bergabung? Aku mengerti. Aku akan mengerahkan para ahli dan mengikuti Master Menara untuk memusnahkan iblis ini. Kata Jin Lin Fei. Xia Qingchen mengangkat telapak tangannya. Aku bisa pergi sendiri. Satu orang, pemimpin menara, mengapa kamu tidak membawa senior dari api penyucian itu bersamamu? Jin Lin Fei cukup terkejut. Xia Qingchen saat ini tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Tian Yusheng. Hanya lelaki tua misterius dari api penyucian hati yang mungkin memiliki kemampuan untuk melawannya. Dia mencariku. Xia Qingchen menunjuk dirinya sendiri. Jika penguasa menara pendengar salju harus bergantung pada kekuatan eksternal, siapa yang akan diyakinkan oleh menara pendengar salju? Banyak ahli yang bergabung dengan rumah Tingsue telah mempertimbangkan masalah yang sama. Itulah rumah Tingsue yang legendaris. Mereka hanya bersedia bergabung saat kekuatan mereka mencapai bulan tengah. Pada saat ini, jika seseorang harus secara pribadi menemani kepala menara untuk menghukum orang yang meremehkan menara pendengar salju, itu akan menjadi kekecewaan besar. Daripada itu, lebih baik tidak pergi. Tetapi Tuan Menara, kamu, orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari penguasa menara pendengar salju, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Tidak perlu mengatakan apa-apa. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, dia hanya seorang elit bulan tengah. Aku sendiri sudah cukup. Ledakan, seolah-olah sambaran petir telah menyambar, menyebabkan Putri Yanyu dan Jin Lin Fei tercengang. Dari mana Xia Qingchen mendapatkan kepercayaan diri untuk membunuh elit bulan tengah? Suara mendesing. Xia Qingchen mengeluarkan artefak terbang nirvana miliknya dan perlahan terbang ke udara, bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba ia melihat beberapa bayangan menghilang diam-diam di luar tembok halaman selatan. Dia terbang untuk melihat dan menemukan tanda bunga plum sederhana di dinding. Pupil matanya sedikit mengerut. Xia Qingchen telah lama bertarung melawan bulan gelap, dan dia pernah memusnahkan distribusi bulan gelap dan menemukan banyak informasi. Sebelum para pembunuh Dark Moon menjalankan misi, anggota Dark Moon biasa akan pergi terlebih dahulu untuk mengintai situasi. Mereka akan menggunakan beberapa tanda untuk menandai tempat yang mereka jelajahi. Tanda bunga plum yang tampak sederhana ini, jika diperhatikan dengan saksama,
akan terungkap bahwa dalam rasio 1:1, sebenarnya terdapat kata-kata kecil yang tersusun rapat dan tersembunyi. Isinya adalah informasi penting seperti tata letak rumah besar Xiaohu, jumlah orang, dan cabang penjaga. Organisasi yang tidak menentu. Xia Qingchen bergumam dingin. Belum lama ini, penguasa bulan kegelapan telah mengirim seseorang untuk mengancam Pangeran Liang. Dalam sekejap mata, seseorang dari bulan kegelapan ingin membunuhnya. Akan tetapi, pembunuhan itu mungkin bukan niat awal penguasa bulan kegelapan. Bulan kegelapan adalah organisasi gelap yang bisa melakukan apa saja dengan uang. Jika seseorang ingin membeli nyawa Xia Qingchen, mereka juga akan menerima perintah itu. Hujan berkabut, Jin Lin Fei. Xia Qingchen menoleh dan memberi perintah kepada mereka berdua. Kalian berdua akan bekerja sama. Kalian harus menemukan semua benteng bulan gelap di wilayah kekuasaan dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, jangan memukul rumput dan membuat ular itu waspada. Apapun yang terjadi, Dark Moon telah menyelamatkan hidupnya. Dia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, dan terlalu kejam untuk menyerang Dark Moon. Demi Tuan Bulan Gelap, kamu harus menghargai kesempatan ini. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia telah memerintahkan anak buahnya untuk tetap dalam kegelapan untuk memberi mereka kesempatan hidup. Ya, setelah Yan Yu dan Jin Lin dengan kasar mengusir Xia Qingchen, mereka segera memobilisasi pasukan di bawah yurisdiksi masing-masing untuk mencari benteng bulan gelap di wilayah kekuasaan mereka. Hujan berkabut dapat memobilisasi kekuatan di wilayah kekuasaannya, sementara Jin Lin Fei memiliki sistem intelijen yang unik. Tidak peduli seberapa rahasianya Dark Moon, ada jejak yang harus diikuti. Hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan benteng mereka. Pada waktu itu, kota iblis abadi, di suatu ruangan di penginapan, ruangannya dipenuhi benang-benang tebal, seperti sutra laba-laba. Seorang wanita anggun dan cantik terjebak pada jaring raksasa yang terbuat dari jalinan benang sutra. Tangan, kaki, leher, dan pinggangnya semuanya terikat oleh sutra laba-laba, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Masih ada bekas darah kering di sudut mulutnya. Tian Yuseng, Master Menara merekrutmu karena niat baik, tapi kenapa kau masih melakukan ini? Di depannya berdiri seorang pria parubaya dengan jubah bulu putih. Penampilan dan perawakannya biasa saja, tetapi ekspresinya sangat arogan, seolah-olah dia sangat arogan. Kenapa? Tentu saja, Tuan Menaramu yang menyinggung perasaanku. Tian Yuseng menimbang-nimbang hati bodi dan sutra di tangannya. Susin mengerutkan kening, omong kosong. Tuan Menara kita bahkan belum pernah melihatmu sebelumnya, bagaimana dia bisa menyinggungmu? Tian Yuseng menyimpan kedua benda itu dan berkata tanpa ekspresi, justru karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya, maka aku telah menyinggung perasaannya. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Siapa aku, Tian Yuseng? Bahkan Pangeran Liang harus bersikap hormat saat bertemu denganku. Master Menara Pendengar Saljumu benar-benar hebat. Kau mengirim wakil Master Menara untuk mengundangku bergabung dengan Menara Pendengar Salju. Kalian benar-benar tidak memiliki aku, Tian Yuseng, di mata kalian. Dilihat dari situasinya, Tian Yuseng merasa bahwa perekrutan Xia Qingchen merupakan penghinaan terhadapnya. Saya sudah menjelaskan bahwa Master Menara tidak bisa datang karena berbagai alasan. Wakil Master Menara Su Xin sangat marah. Sejak Xia Qingchen diselamatkan, dia telah menerima pesan dari Yu Ting dan telah mengatur pertemuan dengan Tian Yuseng. Keduanya akan bertemu di kota iblis abadi. Bab 1249, sangat berani. Namun, setelah mereka tiba, wajah Tian Yuseng tampak dingin. Tidak peduli apa yang dikatakan Su Xin, hidung Tian Yuseng menunjuk ke langit dan dia menunjuk ke Menara Pendengar Salju. Dia terus-menerus memamerkan dirinya sendiri bahwa dia tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan. Merasa tidak berdaya, Su Xin mengikuti instruksi Xia Qingchen dan mengeluarkan sebotol hati bodi. Barang ini digunakan untuk menghilangkan racun dalam tubuh dan menumbuhkan kembali daging dari tulang. Bagi Tian Yuseng, yang terlahir cacat, hal ini memberikan efek yang luar biasa dalam merekonstruksi bentuknya. Namun, yang tidak diduganya adalah setelah dia mengeluarkannya, Tian Yuseng menunjukkan sifat aslinya dan benar-benar merampasnya saat itu juga. Dia bahkan merampas artefak nirvana dari tangannya dan menemukan kitab suci. Dia mungkin tidak menyangka bahwa rumah Tingsui Mungil akan memiliki begitu banyak hal yang mengejutkan. Dalam sekejap,
Keserakahannya meningkat, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menjebaknya, memaksa Xia Qingchen datang sendiri dan bernegosiasi. Tidak diragukan lagi bahwa niat awalnya adalah menjadi serakah. Hentikan omong kosongmu. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Yuan Lai, awasi dia. Tian Yuseng berteriak dingin. Baik, Tuan. Yuan Lai yang berada di luar pintu menjulurkan kepalanya. Dia dengan rakus mengamati sosok Su Xin yang cantik. Dia selalu merasa menyesal karena tidak bisa mendapatkan Putri Yanyu. Dia sering memikirkan sosok Putri Yanyu yang luar biasa. Dan wajah misterius di balik kerudung yang konon katanya cantiknya luar biasa. Meskipun Su Xin lebih rendah dari Putri Yanyu dalam semua aspek, dia memiliki status bangsawan dan merupakan wakil master menara yang terkenal dari menara pendengar salju. Sungguh suatu prestasi yang luar biasa bisa bermain dengan wanita seperti Anda. Guru, wanita ini sudah tidak berguna lagi. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada murid Anda? Yuan Lai menjilat bibirnya. Tian Yuseng memutar matanya ke arahnya. Kepalamu penuh dengan wanita. Tidak berguna. Kalau begitu, guru, saya, Yuan Lai mengusap-usap kedua tangannya. Tian Yuseng menggelengkan kepalanya. Jangan sentuh dia untuk sementara waktu. Tunggu sampai Tuan menara pendengar salju itu datang. Setelah dia mendapatkan cukup banyak barang, kamu bisa bermain dengan wanita ini sesuka hatimu. Yuan Lai langsung kecewa, api dalam perutnya membara. Tapi Tuan menara pendengar salju pasti akan membawanya pergi. Hehe, pergi. Tian Yuseng tidak terlalu memikirkannya, jika dia ingin membawa wakil master menara pergi, silakan. Namun, jangan harap aku akan bergabung dengan gedungnya yang rusak. Jangan khawatir, dia akan membuat wanita ini tunduk padamu. Saat itu, dia akan melayanimu dengan cara apapun yang kamu inginkan. Tian Yuseng tersenyum jahat. Sifat seseorang itu diolah. Ada alasan mengapa Yuan Lai begitu jahat. Akan aneh jika dia memiliki sifat baik untuk mengikuti guru seperti itu. Su Xin meludah pelan, bermimpilah. Tuan Menara bukanlah tipe orang yang kamu pikirkan. Dia telah berinteraksi dengan Xia Qingchen untuk waktu yang lama dan sangat jelas tentang karakternya. Siapa yang bisa membuatnya berkompromi? Xia Qingchen adalah satu-satunya yang tidak mau. Tian Yuseng terkekeh. Menara pendengaran saljumu bahkan tidak memiliki bulan tengah. Sebagai penguasa lantai pertama, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pentingnya aku bergabung dengan menara pendengaran saljumu? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menunggu dan melihat sendiri. Tian Yuseng tertawa dan pergi, meninggalkan Yuan Lai yang berjaga di luar. Setelah Tian Yuseng pergi, Yuan Lai berdiri di luar pintu untuk waktu yang lama. Berpikir bahwa ada kecantikan yang tak tertandingi yang tidak bisa bergerak di dalam, tetapi dia hanya bisa menunggu, itu tidak ada bedanya dengan siksaan mental baginya. Petik 2 tanda seru. Berapa lama lagi kita harus menunggu kedatangan Tuan Menara Pendengar Salju? Yuan Lai merasa api di perutnya semakin membara. Dia tidak sabar menunggu kedatangan Tuan Menara Pendengar Salju. Setelah memikirkannya, Yuan Lai menyadari bahwa gurunya tidak akan kembali untuk beberapa waktu dan mengambil keputusan. Karena pemilik Menara Pendengar Salju pasti akan membuat wanita ini berkompromi, maka aku akan tidur dengannya sekarang. Bahkan jika pemilik Menara Pendengar Salju tahu, dia hanya bisa menahannya, kan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu masuk akal. Setelah ragu sejenak, dia menggertakkan giginya dan segera mendorong pintu hingga terbuka. Su Xin mendongak dan melihat Yuan berbaring diam-diam menutup pintu dan bahkan mengunci bautnya. Dia memasang ekspresi jahat di wajahnya. Ekspresi Su Xin langsung berubah. Berhenti, jangan mendekat. Semakin dia menolak, Yuan Lai semakin tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia mengusap telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, teruslah berteriak. Semakin kamu berteriak, semakin aku menyukainya. Jika Su Xin seperti ikan mati, dia akan menganggapnya membosankan. Tubuh Su Xin sedikit gemetar saat dia berkata dengan suara rendah, sebaiknya kau keluar dari sini. Saat kepala menara datang, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mendengar ini, Yuan Lai tertawa. Saat pemimpinmu datang, kita sudah melakukannya. Mungkin kita bahkan akan punya anak. Hehe. Butuh waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan hingga beberapa bulan lagi agar berita itu sampai ke rumah Ting Sui, bukan? Bahkan jika kepala menara pendengar salju datang segera, akan butuh waktu 10 hari hingga setengah bulan lagi, bukan?
Terlebih lagi karena rasa takutnya terhadap kekuatan tuannya yang tak tertandingi, ia takut harus menghabiskan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk menemukan seorang ahli yang bisa bertahan. Dalam kasus ini, mungkin memakan waktu setidaknya 2 bulan, atau bahkan setengah tahun. Saat itu perut Su Xin sudah membesar. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari luar pintu. Dia akan punya anak di masa depan, tapi aku janji itu bukan anakmu. Dentang. Yang terjadi selanjutnya adalah suara pintu ditendang hingga terbuka. Seorang pria kurus mengenakan topi bambu berdiri di luar pintu. Kemarahan di perut Yuan Lai sirna ketika dia tiba-tiba diganggu. Siapa kamu? Dia terkejut. Entah kenapa, dia merasa suara orang ini sangat familiar, bahkan sosoknya pun tampak familiar. Xia Qingchen melepas topi bambunya, memperlihatkan wajah tampannya. Itu kamu. Yuan Lai sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Xia Qingchen lagi. Bukankah mereka mengatakan bahwa Xia Qingchen telah diundang pergi oleh Raja Zongyun dan telah menjadi markis ke-10 di wilayah Zongyun? Mengapa dia datang ke sini? Xia, jangan ikut campur dalam urusanku. Jika itu dia, Yuan Lai tidak akan takut. Ini masalah antara tuanku dan menara pendengar salju. Kau tidak boleh menyinggung kedua belah pihak. Gurunya, Tian Yusheng, merupakan sosok yang bahkan Raja Zongyun harus waspada terhadapnya, apalagi seorang markis biasa. Adapun keluarga Ting Sui, meskipun tidak ada apa-apanya di mata Tian Yusheng, mereka tetap merupakan kekuatan super yang melintasi 3 alam. Apakah keluarga Xia sanggup menyinggung mereka? Orang Xia tidak punya hak untuk ikut campur dalam perairan berlumpur di antara mereka. Namun, yang membuat Yuan Lai gemetar adalah ketika Su Xin, yang berada di jaring laba-laba, berseru dengan terkejut, Tuan Menara. Su Xin terharu. Jika memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pesan, Xia Qingchen langsung bergegas setelah menerima berita itu. Dia sama sekali tidak ragu. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya dia di hati Xia Qingchen. Yuan Lai tercengang dan tergagap, kamu adalah penguasa menara pendengaran salju. Tidak mungkin. Xia Qingchen bahkan lebih muda darinya, seusia dengannya. Bagaimana dia bisa membangun kerajaan bisnis sebesar itu? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jika memang begitu, apalah arti Yuan Lai jika dibandingkan dengannya? Tidak bernilai 1 sen pun. Xia Qingchen berjalan mendekat dan berkata dengan tenang, kamu dan tuanmu sangat berani. Yuan Lai secara naluriah merasa gelisah, tetapi dia segera menyadarinya. Karena pemilik menara pendengaran salju adalah Xia Qingchen, apa yang perlu ditakutkan? Yuan Lai sama sekali tidak peduli dengan kekuatannya. Bab 1250, Taoist Miluo. Kau datang sendirian. Mata Yuan Lai berputar saat dia menyelidiki. Aku sendirian, jawab Xia Qingchen. Mata Yuan Lai berkilat tajam, kalau begitu kau datang di waktu yang tepat. Aku akan membawamu menemui Si Zun. Sambil berbicara, dia berubah wujud menjadi bayangan dan melesat ke arah Xia Qingchen. Dia yakin tidak akan sulit baginya untuk menangkap Xia Qingchen dengan kekuatannya. Dentang, tepat saat dia hendak mencengkeram bahu Xia Qingchen, bayangan merah samar melintas di depan mata Yuan Lai. Pada saat yang sama, suara benturan logam yang tajam terdengar berkedip-kedip dan menghilang. Dia sangat terkejut. Ada apa dengan lampu merah dan suara tadi? Dia lalu menatap Xia Qingchen. Dia masih mempertahankan posturnya berdiri di tempat semula, tidak bergerak sedikit pun. Dia tidak peduli lagi, dia akan menangkap Xia Qingchen terlebih dahulu. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika pemilik menara pendengaran salju yang legendaris adalah sampah Xia Qingchen ini, bukankah dia dan tuannya dapat menempati menara pendengaran salju itu sendiri? Ini adalah tawaran besar bagi sang guru dan murid. Namun, tiba-tiba dia merasa penglihatannya menjadi gelap, dan rasa dingin dan sakit yang tak dapat dijelaskan terus-menerus menyelimuti pikirannya. Pandangannya mulai berputar, seolah-olah kepalanya berputar tak patuh. Saat ia berputar, secara tidak sengaja ia melihat sesosok tubuh tanpa kepala terjatuh ke depan. Itu, tubuhku. Kepala Yuan Lai berguling-guling di tanah saat dia mengucapkan kata-kata itu. Matanya terbuka lebar dan ada kebingungan di dalamnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mati. Xia Qingchen akhirnya berbicara dengan acuh tak acuh. Aku mampu memusnahkan kalian berdua, guru dan murid, sendirian. Katanya.
Dia melangkah maju dan menebas benang laba-laba itu dengan pedangnya. Benang laba-laba itu seharusnya bisa dipotong dalam satu kali tebasan, tetapi benang laba-laba itu sangat lengket. Setelah pedang Dayan memotong satu bagian, bagian itu menempel di permukaan, dan momentum pedang berkurang. Setelah serangan pertamanya gagal, dia menggunakan 3 serangan berturut-turut untuk memotong sutra laba-laba, sehingga Susin dapat kembali bergerak. Susin melepaskan benang laba-laba dari tubuhnya dengan susah payah. Dia terharu sekaligus malu. Tuan Menara, aku telah gagal dalam tugasku. Dia merasa getir di hatinya. Saat menara pendengar salju semakin kuat, dia merasa tidak mampu menduduki posisi wakil kepala menara di organisasi besar ini. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, dia bahkan semakin patah semangat. Itu bukan yang kau inginkan. Xia Qingchen tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia menyeka sutra laba-laba di pedangnya dan berkata, di mana dia? Pada permainan catur iblis abadi. Dia bilang dia akan menunggu kedatangan Master Menara di sana, kata Susin. Xia Qingchen mengangguk pelan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus kembali ke ibu kota Azure lebih awal. Selama bahaya tersembunyi dari bulan gelap belum dihilangkan, dia tidak akan meninggalkan kota glasir berwarna terlalu lama, untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Ah! Susin mengedipkan matanya, apakah kita akan kembali? Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Xia Qingchen. Haruskah dia kembali atau mencari Tian Yusheng? Jika dia akan melarikan diri, mengapa dia bertanya di mana Tian Yusheng berada? Tetapi jika dia akan mencari Tian Yusheng, mengapa dia terdengar seperti sedang terburu-buru, seolah-olah dia bisa segera meyakinkan Tian Yusheng? Susin merasa harus mengingatkannya. Master Menara, Tian Yusheng tidak pernah puas. Dia benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan informasi tentang dia yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia secara alami tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Dia tidak akan tertarik pada emas, perak, dan harta karun biasa. Namun, apa yang kuberikan padamu bukanlah hal biasa. Itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lalu, penguasa menara, apa yang akan kamu gunakan untuk bernegosiasi dengannya kali ini? Susin bertanya. Dia sedikit khawatir kalau Tian Yusheng ini tidak akan pernah puas dan mempunyai pikiran jahat terhadap penguasa menara. Bicara, Xia Qingchen menginjak mayat Yuan Lai dan berbalik untuk meninggalkan kamar tamu. Aku menginginkan nyawanya. Oh, Susin tercengang. Dia tidak merasa aneh dengan sikap Xia Qingchen. Mengingat karakternya, dia memang akan bertindak seperti ini. Namun, apa yang akan digunakan Xia Qingchen untuk membunuhnya? Itu adalah elit bulan tengah, dan elit bulan tengah tahap akhir saat itu. Suara mendesing. Dengan sekali hentakan kakinya, Xia Qingchen menginjak kepala Yuan Lai dan melemparkannya ke udara, menyimpannya ke dalam artefak nirvana spasial. Setelah itu, ia segera menuju ke permainan catur iblis abadi. Permainan catur iblis abadi telah lama kembali ke keadaan semula, dan ditutupi dengan lapisan pasir kuning tebal. Tian Yusheng sedang duduk bersila di bukit pasir. Tak lama kemudian, dari ujung terjauh padang pasir, seorang biarawati Tao berpakaian putih berjalan mendekat sambil membawa sapu ekor kuda. Usianya sekitar 50 tahun, dengan fitur wajah yang halus dan perasaan yang tidak seperti dunia ini. Melihatnya, Tian Yusheng tertawa dan mengeluarkan sebuah meja berisi 2 kendi anggur. Taois Miluo, mohon maaf karena tidak menyambutmu. Orang yang baru saja tiba tidak lain adalah pembudidaya nakal bulan tengah kedua di wilayah dingin. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi Tian Yusheng, ia telah mencapai tahap tengah bulan tengah, yang lebih kuat daripada sebagian besar dari 10 master istana. Ia lahir di sebuah sekte Tao dan menjalani kehidupan yang tenang dan tanpa kejadian penting. Ia tidak pernah terlibat dalam pertikaian di dunia sekuler. Pendeta Miluo melambaikan kebutaan ekor kudanya dan mengirimkan gelombang rune tak terlihat, yang mengembun menjadi bantal gantung. Kemudian, dia duduk di atasnya dengan santai. Tian Yusheng tersenyum, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Teknik Yin yang Master Miluo menjadi semakin hebat. Keterampilan bela diri tingkat manusia bumi lainnya biasanya menghabiskan banyak energi, dan biasanya hanya memiliki satu bentuk. Daois Miluo benar-benar berbeda. Keterampilan bela dirinya di tingkat bumi meniru alam dan dapat berubah dalam ribuan cara. Ketika diam,
Ia dapat dipadatkan menjadi futon untuk meditasi. Ketika bergerak, ia dapat digunakan sebagai pisau, tombak, tongkat, dan tongkat untuk berperang. Anda baik sekali, Pendeta Miluo tersenyum sopan. Senior Tian, apa instruksi Anda untuk saya? Tian Yuseng tersenyum misterius, beraninya aku memerintahmu. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Pendeta Miluo bukanlah seseorang dari alam ketiga, melainkan seseorang dengan latar belakang yang hebat. Kamu bisa memprovokasi siapa saja, tapi jangan pernah dia. Aku mengundangmu ke sini untuk memberimu hadiah. Hadiah. Saya tidak mau imbalan tanpa kerja keras. Saya tidak bisa menerima hadiah, jawab Pendeta Miluo acuh tak acuh. Jika Tian Yuseng sudah kehilangan minat pada anugerah fana, bagaimana dengan Pendeta Miluo yang berkultivasi dalam Dao alamiah? Hehe, Pendeta Miluo, tidak apa-apa jika melihat-lihat dulu sebelum mengambil keputusan. Dia mengeluarkan kitab suci yang diberikan Xia Qingchen dan menyodorkannya di hadapannya. Pendeta Miluo dengan tenang mengulurkan dua jarinya yang seperti batu giok dan buru-buru membuka kitab suci. Awalnya, ekspresinya setenang biasanya, tanpa sedikit pun fluktuasi. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakpedulian itu perlahan memudar dan digantikan oleh keseriusan, kemudian kesungguhan, dan akhirnya kegembiraan. Kegembiraan itu samar-samar terlihat. Dari mana datangnya kitab suci ini? Pendeta Miluo tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kitab suci itu tidak memiliki nama, tetapi isinya luas dan mendalam, dan membahas hakikat Taoisme. Dengan pandangan sekilas, dia memiliki pemahaman baru tentang keajaiban yin yang dia kembangkan. Jika dia mencicipinya secara mendetail, dia pasti akan memperoleh banyak manfaat. Selain itu, hanya ada sebagian kecil dari kitab suci. Jelas bahwa ada tindak lanjut yang panjang. Tian Yuseng tersenyum bangga. Tentu saja aku tidak bisa memberitahumu dari mana asalnya. Namun, aku bisa memberikan gulungan ini kepadamu, yang sudah sempurna. Pendeta Miluo, yang telah mengintip makna sebenarnya dari Taoisme, tidak akan merasa puas hanya dengan satu gulungan di depannya. Senior Tian, saya bersedia menukar seluruh kitab suci dengan ubin berlapis 7 harta karun, kata Tian Yuseng. Bab 1251, sulit untuk mengubah sifat seseorang. Tian Yuseng terkekeh. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya ingin kau berjanji padaku satu hal. Jika kau berhasil, aku berjanji padamu bahwa kau akan mendapatkan kitab suci lainnya. Pendeta Miluo sangat tergoda. Setelah mempertimbangkan untung ruginya selama beberapa saat, dia berkata, kamu beritahu aku dulu apa masalahnya. Jari-jari Tian Yuseng mengetuk-ngetuk meja dan berkata, aku ingin kalian bergabung dengan bawahan Pangeran Liang. Tidak. Pendeta Miluo menolak tanpa penjelasan apapun, saya orang luar, saya tidak akan bergabung dengan kekuatan manapun. Lagi pula, Pendeta Miluo tidak berani memuji karakter Pangeran Liang. Bahkan saat dia berada di dunia luar, dia juga pernah mendengar tentang insiden Xia Qingchen yang telah menyebabkan keributan besar. Bagaimana mungkin seorang penguasa yang tidak masuk akal seperti itu layak mendapatkan bantuannya? Hanya 3 tahun. Tian Yuseng mengangkat 3 jari. Aku hanya punya satu permintaan. Jika menurutmu itu tidak pantas, maka aku tidak bisa membantumu dengan kitab suci lainnya. Kata-kata penolakan dari guru Tao Miluo sudah di ujung lidahnya, tetapi dia tidak bisa lagi mengatakannya. Dia hanya punya satu kesempatan. Dia bisa tahu bahwa kitab suci ini bukan benda biasa. Itu adalah kitab suci yang tak tertandingi yang dapat membantunya meningkatkan teknik Tao-nya. Bagaimana denganmu? Tanyanya. Tian Yuseng tertawa, karena aku datang untuk membujukmu atas nama Pangeran Liang, tentu saja aku sudah menjadi bawahan Pangeran Liang. Pangeran Liang telah menjanjikannya keuntungan besar yang tidak dapat ditolaknya, dan akhirnya ia berhasil meyakinkannya. Ia bahkan telah membantu Pangeran Liang meyakinkan Pendeta Miluo. Setelah mengetahui bahwa dia juga telah bergabung dengan Pangeran Liang, Pendeta Miluo mengangguk tanpa daya. Bagus. Namun, Pangeran Liang, jangan harap aku akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipku. Aku harus menargetkan Xia Qingchen. Tian Yuseng bertepuk tangan dan tertawa, yang sempurna, jangan khawatir. Pangeran Liang hanya butuh kamu untuk mengendalikan situasi untuk sementara. Dari 10 kepala istana, 6 telah meninggal, dan Pangeran Liang sangat membutuhkan elit bulan tengah untuk mendukungnya. Kalau begitu, tak masalah.
Pendeta Miluo setuju dan menatapnya dengan sepasang mata penuh kerinduan, menunggu dia mengeluarkan kitab suci yang tersisa. Yang sudah sempurna, jangan cemas. Tian Yuseng berkata dengan ringan, sebentar lagi, seseorang akan menyerahkan kitab suci dengan kedua tangan. Kitab suci tidak dilahirkan oleh Tian Yu. Apa yang terjadi? Pendeta Miluo curiga. Tian Yuseng ragu sejenak, tetapi karena Tuan Miluo telah setuju, tidak masalah jika dia mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, ini milik pemilik menara pendengar salju. Tian Yuseng berkata, bagaimana dengannya? Aku berencana menggunakan kitab suci ini untuk menyuapmu agar bergabung dengan rumah Ting Sui. Namun, saya merasa bahwa akan menjadi suatu keluhan bagi Anda jika Anda bergabung dengan keluarga Ting Sui, immortal. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk membawa kitab suci ke sini dan memberikannya kepada Anda secara langsung. Ada hal seperti itu. Kau merampasnya. Pendeta Miluo akhirnya mengerti. Tian Yuseng tidak menyangkalnya. Sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, dia akan memberikannya kepadamu. Aku hanya berpindah tangan. Pendeta Miluo merasa sulit untuk menyetujui tindakannya, jadi dia menahan ketidaksenangannya dan berkata, mengapa kamu mengatakan bahwa dia akan menyerahkan sisa kitab suci dengan kedua tangan? Tian Yuseng menyesap anggur dan berkata dengan santai, dia juga memberiku beberapa barang bagus dan memohonku untuk bergabung dengan menara pendengar salju. Aku memintanya untuk datang ke sini secara pribadi untuk berbicara denganku. Jika saatnya tiba, aku akan membantumu mendapatkan kitab suci lainnya. Aku akan memastikan tidak ada satupun yang hilang. Hah, tapi kamu sudah bergabung dengan kubu Pangeran Liang. Apakah kamu masih akan bergabung dengan keluarga Ting Sui? Fei Luoshen mengerutkan kening. Kedua kekuatan ini tidak akan memungkinkan seseorang berada dalam kedua kekuatan tersebut di waktu yang bersamaan, bukan? Tentu saja tidak. Dengan statusku, mengapa aku harus bergabung dengan pasukan kelas rendah seperti menara pendengar salju? Tian Yuseng sangat bangga dengan identitasnya. Lalu apa yang masih kau bicarakan? Pendeta Miluo bahkan lebih bingung. Karena dia belum memutuskan untuk bergabung dengan rumah Ting Sui, dia bisa saja mengembalikan barang-barang itu dan langsung menolak pihak lain. Tian Yuseng tertawa, bagaimana mungkin aku tidak menerima hadiahnya? Kali ini, Pendeta Miluo sepenuhnya memahami rencana Tian Yuseng untuk menipu Tuan Menara Pendengar Salju. Dia sama sekali tidak berniat bergabung dengan rumah Ting Sui. Sebaliknya, dia berpura-pura bernegosiasi dan meminta lebih banyak barang bagus. Ketika dia mendapatkan barang-barang itu, dia menolak untuk bergabung dengan rumah Ting Sui. Senior Tian, bukankah tindakan ini agak kurang sopan? Pendeta Miluo merasa jijik dengan karakternya. Seorang pakar senior yang bermartabat di tahap akhir bulan tengah benar-benar melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Tian Yuseng tidak terlalu memikirkannya dan berkata, di dunia ini, kekuatan bela diri menentukan segalanya. Apa yang disebut sikap? Jika suatu hari aku menjadi elit bulan yang hebat, dunia hanya akan memujiku. Siapa yang akan peduli jika aku kehilangan sikapku? Pendeta Miluo merasa sulit untuk menyetujui hal ini, tetapi ia harus mengakui bahwa sejarah memang demikian adanya. Orang-orang di masa depan hanya peduli dengan prestasi orang terkenal dan bukan prestasi pribadinya. Berapa banyak orang yang tidak bermoral dan gelap telah menjadi orang mulia dalam buku sejarah dan dihormati oleh generasi masa depan. Dalam arti tertentu, moralitas merupakan suatu pengekangan bagi orang-orang biasa. Bagi seseorang seperti Tian Yuseng, yang ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar, kekuatan pengikatnya sangatlah minimal. Pendeta Miluo tidak lagi peduli dengan moralitas. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, tapi, Tuan Menara Pendengaran Salju tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, kan? Sejauh yang aku tahu, keluarga Ting Sui sudah lama merekrut orang. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Jika dia serius, kamu mungkin tidak bisa mengatasinya, dia menganalisis dengan serius. Tian Yuseng tertawa, bahkan di bulan tengah pun tidak ada kekuatan yang lebih rendah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya dia bisa terbang, bukan? Apa yang bisa dilakukan menara pendengar salju itu padanya? Pendeta Miluo mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya pelan, aku masih merasa sulit untuk meyakinkan diriku melakukan ini. Tian Yuseng menghela napas, Zhenren, bukannya aku ingin mengkritikmu. Kamu benar-benar tidak tahu harga dirimu sendiri.
Katakan sesuatu yang adil. Untuk kekuatan kecil seperti keluarga Tingsue, akan menjadi kehormatan besar jika kita bersedia menggunakan barang-barang mereka. Kami adalah elit bulan tengah. Mereka seharusnya merasa terhormat menggunakan barang-barang mereka. Semakin banyak mereka berbicara, semakin Pendeta Miluo merasa bahwa ketiga pandangannya tidak selaras. Dia mendorong kitab suci di depan punggungnya dan berdiri. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa menyetujuinya." Di matanya, Liang Wang dan Tian Yuseng bagaikan burung yang sejenis. Seseorang akan terpengaruh oleh orang-orang semacam ini cepat atau lambat dan menjadi orang yang tidak punya batas. Kalau begitu hatinya akan tercemar oleh kotoran dunia fana, yang tidak baik untuk pengembangan dirinya di masa mendatang. Meskipun ia dapat memperoleh kitab suci yang mendalam, keuntungannya tidak dapat menutupi kerugiannya. Abadi, kamu bahkan tidak menginginkan kitab suci lagi. Tian Yuseng buru-buru menjawab, sejujurnya, aku juga mengikuti perintah Pangeran Liang. Pangeran Liang telah memerintahkanku untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerjai penguasa menara pendengaran salju. Aku ingin dia tahu siapa raja sebenarnya dari negeri Liang. Bukankah kesombongan menara pendengar salju sebelumnya membumbung tinggi ke angkasa, berteriak-teriak menjadi musuh abadi alam yang sejuk? Itu bagus. Biarkan dia melihat kenyataan yang kejam. Para elit bulan tengah yang mereka inginkan telah menipu mereka dan memberikan barang-barang mereka dan bahkan ingin bergabung dengan Pangeran Liang. Tak ada yang lebih mengejutkan daripada ini, dan tak ada yang lebih menyebalkan bagi menara pendengar salju, bukan? Bab 1252, Kekuatan Tanah Suci. Pendeta Miluo menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sifat Pangeran Liang memang sulit diubah. Setelah mengalami insiden Xia Qingchen, lebih dari separuh pendukungnya telah pergi. Dia tidak bertobat dan masih melakukan hal-hal yang tidak pantas bagi seorang raja. Kau bisa menyimpannya sendiri. Pendeta Miluo pergi dengan marah. Tian Yuseng tidak bisa menahannya, wajahnya menjadi gelap. Mengapa kamu berpura-pura berbudi luhur? Kamu bertindak seolah-olah biaramu mulia. Bukankah kamu hanya bersembunyi dan menerima kekotoran? Pendeta Miluo yang sudah berjalan jauh tentu saja tidak dapat mendengar kata-kata ini. Namun, Xia Qingchen yang sudah tiba dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Dia berdiri di udara dan turun perlahan-lahan. Udara yang menindas akhirnya menarik perhatian Tian Yuseng. Dia mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah. Siapa di sana? Orang yang kamu tunggu. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Oh, kamu adalah kepala menara pendengar salju. Tian Yuseng duduk dan berkata dengan arogan, mereka datang dengan sangat cepat. Xia Qingchen mendarat dan berdiri di depannya. Jika kamu lebih lambat, orang-orangku akan mendapat masalah. Hah! Tian Yuseng tiba-tiba menyadari bahwa di Cakrawala, ada sosok wanita yang berlari mendekat. Sosok itu adalah Su Xin, yang telah dikurungnya. Di mana muridku? Tian Yuseng mengerutkan kening. Aku akan menunggumu di suatu tempat, jawab Xia Qingchen tanpa ekspresi. Ketika Tian Yuseng mendengar kata-kata Xia Qingchen, dia merasa agak aneh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Mungkinkah Xia Qingchen masih berani melakukan sesuatu pada muridnya? Apakah dia masih ingin memohon padanya, seorang penguasa bulan tengah, untuk bergabung dengan menara pendengar salju? Kau ingin bicara denganku? Tian Yuseng memegang wajahnya dengan satu tangan, tampak seolah memohon padanya. Xia Qingchen mengangguk. Hampir saja. Tian Yuseng tidak mau repot-repot membuang napasnya pada Xia Qingchen. Dia membanting meja. 3 syarat. Pertama, berikan aku teks lengkap dari bagian kitab suci itu. Kedua, berikan aku 100 botol cairan spiritual itu lagi. Ketiga, kamu harus membungkuk 3 kali dan 5 kali, dan dengan megah mengundangku ke menara pendengaran saljumu. Hati Xia Qingchen menjadi dingin ketika mendengar ini. Syarat pertama, apakah kitab suci itu ada hubungannya dengan Tian Yuseng? Mengapa dia harus memberikannya kepadanya? Syarat kedua adalah hanya ada 3 bagian dari pohon Bodhi bulan Yin. Salah satunya akan digunakan untuk menyelamatkan dokter yang tidak akan mati, dan yang lainnya akan diberikan kepada Tian Yuseng. Hanya ada satu yang tersisa, dan dia meminta 100 botol. Apakah dia pikir itu terbuat dari air sumur? Adapun syarat ketiga, Xia Qingchen, penguasa pavilion, juga harus mengadakan upacara khusus dan melakukan 3 kali penghormatan dan 5 kali koutou. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang guru. Melihat ekspresi Xia Qingchen yang tidak benar,
Tian Yuseng berbicara dengan arogan, aku hanya punya 3 syarat. Jika kau setuju, maka tidak apa-apa. Jika tidak, maka pergilah. Aku memberimu kesempatan untuk bertemu demi Ye Yuting. Kalau tidak, apakah menurutmu kau bisa mengundangku keluar dari gunung dengan pasukan kecilmu yang hina ini? Ekspresi Xia Qingchen tetap tenang, dan tidak ada gejolak emosi yang terlihat. Aku bisa menyetujui ketiga syaratmu. Seperti yang diharapkan, Tian Yuseng diam-diam membencinya. Dia tahu itu. Untuk mengundang orang besar seperti dia untuk bergabung dengan Menara Pendengar Salju, penguasa Menara Pendengar Salju ini bersedia menjadi cucu kura-kura. Kalau begitu, tunjukkanlah ketulusanmu padaku. Keluarkan seluruh kitab suci dan 100 botol cairan spiritual. Tian Yuseng mengetukkan jarinya di atas meja dan memberi perintah. Xia Qingchen tidak bergerak. Tian Yuseng melirik sekilas ke arah Xia Qingchen, yang punggungnya tegak. Ada. Silakan bicara. Tian Yuseng mengangkat kepalanya, ketika saya berbicara dengan orang lain, jika saya berdiri, pihak lain hanya bisa berlutut. Jika saya duduk, dia hanya bisa berbaring. Sekarang, apa maksudmu dengan berdiri tegak seperti itu? Apakah kamu tulus? Oh, Xia Qingchen tersenyum tenang. Apakah kamu sudah selesai? Tian Yuseng meraih labu anggurnya dan menendang pasir di depannya, berbaringlah dulu sebelum bicara. Xia Qingchen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan cangkang bintang yang memancarkan cahaya redup dari artefak nirvana spasialnya. Dia membalikkan telapak tangannya, dan cangkang bintang itu pun terbalik. Butiran debu emas jatuh dari cangkang bintang itu. Itulah tanah suci dari peti mati perak. Setiap pil telah disiram dengan darah dan waktu dewa, dan semuanya sangat berat. Begitu terjatuh, tak seorang pun di 3 alam akan mampu mengambilnya. Pada saat ini, tanah suci itu mendarat di Tian Yuseng, yang sedang duduk di punggungnya. Ketika dia melihat tindakan Xia Qingchen yang tidak biasa, dia segera menjadi waspada dan memarahi, apa yang kamu lakukan? Sambil berbicara, dia sudah menggunakan teknik gerakannya untuk mundur dengan cepat. Namun, tanah suci itu sangat berat. Begitu jatuh, kecepatannya seperti meteor. Bagaimana mungkin Tian Yuseng yang begitu dekat dan tak berdaya, bereaksi tepat waktu? Begitu dia mengalirkan kekuatan dalam tubuhnya, tanah suci pun jatuh. Ledakan. Ketika tanah suci mendarat di tubuhnya, rasanya seperti ada meteorit yang menghantam tanah. 100 kaki pasir kuning terlontar ke segala arah bagaikan tsunami. Gempa dahsyat itu menjalar hingga 10 mil. Gurun yang awalnya sunyi senyap berubah total, dan pasir kuning beterbangan ratusan kaki ke angkasa. Bahkan pendeta Miluo, yang sudah berjalan jauh, terkejut. Dia didorong ke tanah dan terkubur oleh pasir kuning. Jika daerah sekelilingnya sudah seperti ini, bagian tengah tempat tanah suci itu jatuh bahkan lebih tak terbayangkan lagi. Sebuah lubang pasir besar yang lebarnya 100 zang dan dalamnya 100 zang muncul di tanah tempat dia terjatuh. Pasir kuning di dekat lubang pasir semuanya menjadi hitam terbakar. Terutama di dasar lubang pasir, yang terbakar dengan percikan hitam. Mayat yang hampir terbakar, tidak, seseorang yang masih hidup, berada di dasar lubang yang dalam, tak bergerak. Perutnya hancur, dadanya menghitam, dan keempat anggota tubuhnya hilang sepenuhnya, hanya kepalanya yang tersisa terengah-engah. Xia Qingchen berdiri di tepi jurang yang dalam dan berkata dengan tenang, jika kau ingin bicara, aku akan bicara padamu. Jika kau menginginkan segalanya, aku akan memberikan segalanya padamu. Namun, satu-satunya alat tawar-menawar yang kuinginkan adalah hidupmu. Tian Yuseng tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan tewas di tangan seorang pimpinan pasukan kecil yang dipandang rendah olehnya. Justru karena dia meremehkan musuhnya, maka dia dengan mudah terbunuh oleh sebutir debu. Padahal, memangnya kenapa kalau dia tidak meremehkan musuhnya? Kecuali dia memiliki kemampuan untuk menahan sebutir tanah suci itu, dia tidak akan mampu menghindari kematian. Gululu. Tiba-tiba, sebuah kepala terlempar dari tangan Xia Qingchen dan berguling ke sisinya. Ia melirik ke samping dan melihat bahwa itu adalah mata muridnya, yang telah mati karena kesedihan. Tian Yuseng akhirnya mengerti mengapa Xia Qingchen mengatakan bahwa Yuan Lai sedang menunggunya di suatu tempat. Tempat itu adalah neraka. Nafas terakhir di mulutnya menghilang, dan entah dia mau atau tidak, dia menutup matanya sepenuhnya. Kalau saja dia bisa memulai dari awal, saat Susin datang kepadanya, dia pasti akan membuat pilihan yang berbeda. Sayangnya, tidak ada jika.
Xia Qingchen menyingkirkan debu dan asap di depannya dan berkata dengan tenang, "Yang mulia, apakah Anda punya saran?" Dia perlahan berbalik, dan di belakangnya, seorang Taois wanita yang memegang pengocok ekor kuda menatapnya dengan mata terkejut. "Kamu adalah master menara pendengaran salju." Xia Qingchen mengangguk dan berjalan melewatinya. "Tunggu sebentar." Taois perempuan itu menyusul dan berkata, "Saya Miluo Zhenren, mohon beri saya pencerahan, Master Sue." Dia telah membunuh Tian Yusheng yang terkenal dengan setitik debu, membuat pendeta Miluo terkejut. Bab 1253, Inti dari Pengaturan Go. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemilik menara pendengar salju itu sendiri memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membunuh Tian Yusheng. Yang kuat hanya akan tunduk kepada yang kuat. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Hal yang sama terjadi pada pendeta Miluo. Xia Qingchen menghentikan langkahnya dan memperlihatkan sedikit keagungan yang tak terlihat dalam tatapannya. "Selamat datang di rumah Ting Sui." Pada saat ini, Su Xin bergegas mendekat. Dia menatap tanah yang hancur, wajahnya penuh keterkejutan. Ketika dia melihat Tian Yusheng di dalam lubang yang dalam, dia bahkan lebih terkejut lagi. "Su Xin, bawa anggota baru kita ke markas menara pendengar salju." Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Su Xin mengangguk sambil linglung, lalu pergi bersama pendeta Miluo. Xia Qingchen menoleh dan melihat ke arah lubang yang dalam. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, menyimpan artefak nirvana spasial milik Tian Yusheng. Setelah membukanya, ia segera menemukan bodi yin yang dan sebuah kitab suci. Artefak nirvana spasial milik Tian Yusheng agak besar, setidaknya 10 kali ukuran milik Xia Qingchen, dan ada segala macam benda di dalamnya. Kekayaan yang amat besar itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, namun yang lebih penting lagi, di dalamnya terkandung banyak sekali sumber daya yang langka dan berharga. Salah satu artefak nirvana bahkan menarik perhatian Xia Qingchen. Itu adalah cincin berbentuk laba-laba. Dari luar, cincin itu tampak tua dan sederhana, dan cahaya spiritualnya redup. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu adalah artefak nirvana yang rusak parah. Namun, Xia Qingchen mengeluarkannya dan mempelajarinya cukup lama sebelum akhirnya memastikannya. Artefak nirvana tingkat 6. Xia Qingchen tidak asing dengan artefak nirvana tingkat ke-6. Dia, Grudge, dan Liansing masing-masing memiliki satu artefak nirvana terbang tingkat ke-6. Akan tetapi, alasan artefak terbang nirvana mereka dapat dinilai sebagai kelas 6 bukanlah karena level sebenarnya. Hanya saja itu sangat langka. Dari segi tingkatan, artefak nirvana terbang hanya dapat dianggap sebagai artefak nirvana tingkat 4 paling tinggi. Hanya karena kelangkaan artefak nirvana terbang tersebut, artefak tersebut mencapai tingkat 6. Namun, cincin laba-laba di hadapannya benar-benar berbeda. Itu adalah artefak nirvana tingkat ke-6 yang asli, dan juga memiliki atribut serangan yang sangat berharga. Di antara artefak nirvana tingkat ke-6, sebagian besarnya adalah atribut tambahan, dan hanya ada sedikit jenis yang bersifat ofensif. Sekitar 1 dari 10 atribut tambahan akan bersifat ofensif. Banyak elit bulan tengah hanya bisa menemukannya tetapi tidak bisa mencarinya. Tian Yusheng, seorang kultivator nakal, ternyata punya satu. Ini sungguh di luar dugaan. Namun, dia tidak tahu dari mana artefak nirvana ini berasal. Spiritualitasnya sudah hampir habis, dan kekuatan yang bisa dilepaskannya sudah sangat berkurang. Mungkin itu hanya setara dengan artefak nirvana tingkat kelima. Ia menaruhnya di jarinya dan mencoba menggerakkannya ke depan. Akhirnya, tiba-tiba muncul jaring laba-laba dan menutupi bagian depan. Jaring laba-laba inilah yang mengikat Su Xin. Bagus sekali. Xia Qingchen mengangguk puas. Sebuah keuntungan yang tak terduga. Bahkan pedang Dayan tidak dapat memotong jaring laba-laba, yang menunjukkan betapa kuatnya pedang itu. Jika dia menggunakannya secara tiba-tiba, pasti akan memberikan efek yang sangat baik. Setelah menyimpan artefak nirvana, Xia Qingchen berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia baru saja pergi, terdengar suara retakan samar dari lubang yang dalam. Hah! Mata dan telinga Xia Qingchen sangat tajam, dan dia langsung merasakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dasar lubang yang dalam. Cahaya metalik samar-samar melesat keluar dari lubang yang dalam. Xia Qingchen tercengang dan melompat turun. Setelah membuka mayat Tian Yusheng,
ia menemukan bahwa apa yang disebut cahaya metalik sebenarnya berasal dari permainan catur iblis abadi. Jatuhnya bumi suci menghantam pasir kuning dan menghantam permainan catur iblis abadi yang terkubur jauh di bawah tanah. Tepat ketika Xia Qingchen kehilangan minat, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Hah, ini. Sudut permainan catur iblis abadi yang sedang dilihatnya memiliki logam di permukaan yang terhapus oleh tanah suci, sehingga memperlihatkan bagian dalamnya. Ada beberapa rune yang sangat istimewa di dalamnya. Apakah ini formasi transfer ruang angkasa? Xia Qingchen sangat terkejut. Xia Qingchen tentu saja tidak akan terkejut dengan susunan teleportasi. Di masa lalu, ada susunan teleportasi spasial yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kurong di reruntuhan dewa. Namun, itu hanya formasi teleportasi yang sangat sederhana. Namun, susunan teleportasi di depan mereka adalah seluruh permainan catur iblis abadi. Seberapa besar itu? Hanya ada beberapa susunan teleportasi di dunia manusia. Kemampuan teleportasi formasi ini tidak terhitung. Xia Qingchen bergumam. Satu-satunya hal yang bisa dipastikannya adalah bahwa formasi ini tidak dibangun oleh tiga alam, karena tiga alam tidak membutuhkan formasi teleportasi sebesar itu. Menurut peta formasi teleportasi, jarak antara tiga alam mungkin kurang dari panjang telapak tangan. Xia Qingchen melirik pasir kuning di sekitarnya dan akhirnya mengerti sesuatu. Dia bertanya-tanya dari mana asal gurun ini. Di dekatnya terdapat pepohonan tua, udaranya lembab, dan curah hujannya melimpah. Mustahil untuk menciptakan gurun sekecil itu. Sekarang, dia agak mengerti. Gurun ini pasti telah diteleportasi ke sini dari sisi yang lain. Siapa yang meninggalkan permainan catur iblis abadi? Dan mengapa aku harus meninggalkannya? Xia Qingchen bingung. Selain itu, untuk mengaktifkan formasi teleportasi spasial yang begitu besar, seseorang memerlukan setidaknya satu kristal bulan tingkat puncak. Yang disebut kristal bulan adalah kristal yang telah menyerap saripati matahari dan bulan, dan mengandung sejumlah besar energi. Kristal bulan tingkat rendah yang normal dapat memungkinkan elit bulan yang lebih rendah untuk menerobos level manapun. Sedangkan untuk kristal bulan tingkat menengah, mereka dapat memungkinkan elit bulan tingkat menengah untuk menembus tingkat kultivasi manapun. Adapun kristal bulan bermutu tinggi, mereka adalah kunci bagi elit bulan hebat untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Di atas ketiga tingkatan tersebut, ada satu yang disebut kristal bulan tingkat tertinggi. Kristal semacam itu sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Biasanya, sulit menemukan satu kristal bulan bermutu tinggi di antara 100 tambang kristal bulan yang besar. Di dalam tiga alam, jangan berpikir bahwa siapapun dapat membuka susunan ini. Meskipun Xia Qingchen sangat ingin tahu tentang apa yang ada di sisi lain formasi, dia masih sangat ingin tahu. Akan tetapi, kristal bulan berkualitas tinggi yang dibutuhkan formasi ini tidak dapat ditemukan di tiga alam. Faktanya, hanya ada beberapa kristal bulan bermutu rendah. Setidaknya, Xia Qingchen belum pernah mendengar tentang kristal bulan yang digali di tiga alam. Sambil menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan, Xia Qingchen melompat ke dalam lubang pasir dan mengisinya lagi, mengubur mayat Tian Yusheng bersamanya. Tidak lama kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh Liang Jing dengan kekuatan gempa bumi. Kultivator keliling yang terkenal, Tian Yusheng, telah membuat marah penguasa menara pendengar salju dengan memenjarakan wakil penguasa menara. Pada akhirnya, dia terbunuh dalam satu gerakan. Setelah berita itu dirilis, reaksi pertama banyak orang adalah ketidakpercayaan. Rumah Tingsui dalam pikiran mereka justru semakin kuat. Namun, dari segi kekuatan, tidak seorang pun pernah menyangka bahwa menara pendengar salju itu memiliki banyak pakar terkenal. Bahkan sang master menara hanyalah seorang ahli bulan tengah di hati mereka. Tak seorang pun akan percaya bahwa ia mampu membunuh Tian Yusheng. Baru ketika kultivator perorangan terkuat kedua, Pendeta Miluo, muncul dan secara pribadi mengakui bahwa dia menyaksikan Tian Yusheng dibunuh oleh penguasa menara pendengar salju, kerumunan pun menjadi gempar. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan mereka adalah Pendeta Miluo mengumumkan pada saat yang sama bahwa dia telah bergabung dengan rumah Tingsui. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak, dan seluruh wilayah sejuk terasa seperti sedang mengalami gempa bumi. Ketika mereka menyebut rumah Tingsui lagi, kata-kata mereka jauh lebih hati-hati dan penuh hormat. Mereka takut ucapan mereka yang kasar akan dianggap sebagai perilaku bermusuhan oleh keluarga Tingsui. Kediaman Pangeran Liang. Saat ini,
Orang-orang di kediaman kekaisaran masih sama, tetapi mereka memancarkan perasaan sunyi yang tidak dapat dijelaskan. Bab 1254, Kunjungan Pangeran. Di sebuah ruangan rahasia, Pangeran Liang sangat marah. Apa? Tuan Menara Pendengaran Salju membunuh Tian Yuseng. Tian Yuseng adalah seorang ahli yang diundang secara pribadi. Untuk ini, dia tidak hanya menjanjikan keuntungan besar, dia bahkan memberikan salah satu dari sedikit artefak nirvana tingkat tertinggi yang dia miliki, yaitu ulat sutra surgawi laba-laba iblis. Pangeran Liang memiliki harapan besar agar dia bergabung. Namun pada akhirnya, dia benar-benar dibunuh oleh Tuan Menara Pendengar Salju. Sungguh Tuan yang baik dari Menara Pendengar Salju. Apakah kamu ingin menentang raja ini sampai akhir? Kemarahan Pangeran Liang tidak berkurang. Yan Qing yang patuh di sampingnya segera berkata, Pangeran Liang, tolong tenangkan amarahmu. Sayap Menara Pendengaran Salju sudah tumbuh sepenuhnya sekarang. Kita tidak bisa lagi menjadi musuh yang tangguh. Jika para penguasa 10 istana hadir, Pangeran Liang mungkin mempunyai kesempatan untuk menjaga Menara Pendengar Salju tetap terkendali. Namun sekarang, hanya tersisa 4 master istana. Telapak tangan master istana Wen masih lumpuh, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Dengan kekuatan mereka, mereka harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin melawan Menara Pendengar Salju secara langsung. Keluarga kerajaan yang sudah menderita kerugian besar tidak mampu lagi berkorban. Aku memintamu untuk mengunjungi Jun Qiye, Zhou Liufang, dan yang lainnya. Apa hasilnya? Pangeran Liang bertanya dengan muram. Yan Qing tidak berekspresi. Penguasa istana dari istana militer telah pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Keberadaan penguasa istana 6 Fan tidak diketahui. 3 penguasa istana lainnya semuanya sakit di rumah dan menolak untuk bertemu. Pada titik ini, dia teringat bahwa dia telah menabrak tembok di mana-mana dan hatinya penuh dengan kebencian. Dia berpikir dalam hati, dulu, kamu keras kepala dan tidak mendengarkan pendapat siapapun. Kamu menyinggung mereka semua dan pergi, dan sekarang kamu ingin mengundang mereka kembali. Mereka bukan hewan yang bisa dipelihara, Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja dan membiarkan mereka kembali. Saat itu, ketika Yan Qing melihat situasinya tidak baik, dia telah membujuk Pangeran Liang berkali-kali untuk melepaskan Xia Qingchen dan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi hasilnya, semakin banyak orang lain membujuknya, semakin dia bersikeras. Baru setelah Raja Zongyun datang sendiri dan memukulinya, dia menjadi patuh. Pada akhirnya, ia kehilangan semua gengsinya, hati rakyat, dan semua pejabat penting, meninggalkan setumpuk bulu ayam. Namun, Xia Qingchen bahkan tidak kehilangan sehelai bulu pun. Mengapa repot-repot? Aku memintamu untuk menjadi penguasa bijak yang mau mendengarkan nasihat, tetapi kamu tidak mau menjadi seperti itu. Kamu hanya harus menjadi pelacur. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih itu. Tidak kusangka raja ini telah memperlakukan mereka dengan baik selama ini. Kata Pangeran Liang dengan marah. Hati Yan Qing menjadi dingin. Kepergian para penguasa istana itu benar-benar keputusan yang bijaksana. Ternyata di mata Pangeran Liang, bahkan penguasa istana adalah seseorang yang telah menerima kebaikannya. Tanpa dia, dia bukan apa-apa. Jika penguasa istana saja seperti ini, apalagi pembantu kepercayaan seperti Yan Qing. Ngomong-ngomong, berapa banyak bawahan kepercayaannya yang telah meninggal sebelum dia? Chan Daozi dan utusan khusus Seng, siapa di antara mereka yang bukan ajudan paling terpercaya Pangeran Liang? Pada akhirnya, siapa di antara mereka yang berakhir dengan baik? Memikirkan hal ini, hati Yan Qing menjadi semakin dingin. Sepertinya aku hanya bisa menulis surat ke makam kaisar manusia dan meminta mereka mengirim ahli untuk menjaga tempat itu. Pangeran Liang berkata perlahan. Bagaimana mungkin kekuatan wilayah dingin hanya ada di permukaan saja? Keluarga Yu bahkan tidak memiliki leluhur yang berkultivasi di makam kaisar manusia, apalagi keluarga kerajaan. Pada waktu itu, Xia Qingchen kembali ke wilayah kekuasaannya. Sekarang setelah semuanya selesai, ia perlu memasuki kondisi pengasingan sesegera mungkin. Tidak mudah baginya untuk memperoleh ki hantu yang begitu pekat, jadi sudah waktunya baginya untuk mulai bermeditasi dan tidak peduli dengan dunia. Namun, begitu dia memasuki rumah, Yan Yu menghampirinya dan melambaikan banyak kartu nama di tangannya. Tuan Muda Xia, Anda sekarang menjadi orang terkenal. Xia Qingchen dengan santai melihatnya, ada sekitar 30 hingga 40 surat, dan semuanya berasal dari orang-orang terkenal di alam awan tengah.
Kalau saja dia tidak mempunyai reputasi, undangan itu bahkan tidak akan sampai ke tangan Yanyu. 30 atau lebih. Jika aku dipanggil sendirian, aku tidak akan bisa bertemu mereka semua bahkan jika aku menghabiskan beberapa hari dan malam. Tidak, Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Aku menolak mereka semua. Karena dia mempunyai banyak waktu untuk menjamu tamu, sebaiknya dia berkultivasi dengan tenang untuk meningkatkan kekuatannya. Apa yang kau pikirkan? Ini bukan untukmu. Ini semua untukku. Aku gubernur wilayah kekuasaan saat ini. Kata Mr. Rain dengan canggung. Xia Qingchen merasa sedikit malu. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Kemampuan Yanyu dalam menangani urusan pemerintahan terlalu kuat. Orang-orang di wilayah kekuasaannya hanya mengenalnya, tetapi mereka tidak mengenal Xia Qingchen, sang markis. Milikmu di sini, kata Mr. Rain dengan nakal. Dia bertepuk tangan, dan 10 pelayan membawa 5 kotak besar dengan susah payah. Kotak itu penuh sesak dengan segala macam kartu nama, dan jumlahnya tidak kurang dari ratusan. Hampir semua kekuatan yang memiliki kekuatan di kota Zongyun telah mengirim kartu panggilan ke Xia Qingchen, berharap untuk bertemu dengannya. Pertama, Xia Qingchen menguasai wilayah kekuasaan paling makmur di wilayah awan tengah, kaya akan sumber daya, dan menguntungkan. Kedua, Xia Qingchen sudah terkenal sejak lama, dan banyak orang datang mengunjunginya. Ketiga, banyak ahli telah mendengar bahwa Xia Qingchen memiliki bakat duniawi yang dapat membimbing elit bulan tengah. Oleh karena itu, mereka ingin menerima bimbingan darinya. Tuan Muda Xia, jangan anggap ini terlalu kecil. Hujan berkabut menutupi mulutnya dan tidak bisa berhenti tertawa. Setelah kehilangan aura seorang putri, jarak antara dirinya dan Xia Qingchen sebenarnya telah diperpendek. Dia bahkan berani menggoda Xia Qingchen sedikit. Tidak, suasana hati Xia Qingchen sedang tidak baik. Aku akan menolak semuanya. Senyum Yanyu menghilang. Dia mengambil beberapa surat dari kotak terakhir dan berkata, itu tidak akan berhasil. Kamu bisa mengabaikan undangan orang lain, tetapi kamu tetap harus menanggapi undangan dari keturunan Raja Zongyun. Mereka, Xia Qingchen teringat pada pangeran pertama, pangeran ketiga, dan putri Fan Yinmiao. Di antara mereka bertiga, pangeran ketiga pernah menjadi tawanannya dan baru saja dibebaskan kembali ke kerajaan. Fan Yinmiao adalah budaknya. Adapun pangeran tertua, orang ini sangat licik dan cocok menjadi pewaris tahta. Tidak perlu bertemu dengan mereka semua. Tuan muda, bahkan pangeran ketiga, yang sangat membencimu, telah datang berkunjung. Bagaimana mungkin itu ide mereka sendiri? Hujan berkabut mengingatkan. Mata Xia Qingchen berkedip, dan dia langsung mengerti bahwa ini pasti niat Raja Zongyun. Dia memerintahkan putranya untuk memperbaiki hubungannya dengan Xia Qingchen apapun yang terjadi. Dulu, saat Xia Qingchen datang ke alam awan tengah menggunakan identitas Wang Kai, hubungannya dengan beberapa pangeran dan putri tidak bisa dibilang baik. Raja Zongyun memperlakukanmu dengan sangat baik. Jika kau tidak menanggapi, Raja Zongyun akan berpikir bahwa kau masih menentang wilayah Zongyun. Kata Mr. Rain dengan nada serius. Xia Qingchen mendesah tak berdaya. Kamu bisa mengaturnya. Setelah jeda, Xia Qingchen memberi instruksi, jika kamu bisa melatih asisten yang cakap, serahkan semua tugas yang ada. Kamu tidak bisa menunda kultivasimu karena wilayah kekuasaan. Yan Yu berkedip dan menyilangkan lengannya di depan dada. Dia menggoda dengan senyum tipis, kamu peduli padaku. Xia Qingchen tak kuasa menahan diri untuk melirik dua bola kedewasaan yang tengah dipegangnya, hatinya pun tak kuasa menahan gemetar. Harus dikatakan bahwa meskipun dia tidak melihat wujud asli Mr. Rain, sosoknya memang sempurna. Berkultivasilah dengan baik. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia tidak menunggu jawaban dan pergi, seolah-olah dia sedang melarikan diri. Ketika Yanyu merasakan tatapan mata Xia Qingchen yang menjauh, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Lapisan perasaan asmara berdesir di matanya yang seperti kristal saat dia bergumam dengan suara yang hanya bisa dia gunakan, gadis bodoh, aku tidak akan menghentikanmu untuk melihat. Untuk apa kamu lari? Bab 1255, Pembunuh Bulan Gelap. Dia merasa malu, tetapi pada saat yang sama, dia merasa manis dan puas. Aku ingin tahu apakah kamu akan punya ide baru saat melihat wujud asliku suatu hari nanti. Hujan berkabut merasakan rasa antisipasi yang kuat. Ngomong-ngomong soal itu,
Xia Qingchen belum pernah melihat wujud aslinya sebelumnya. Xia Qingchen tidak tahu seperti apa penampilannya. Di sebuah ruangan pribadi di kedai teh di kota Liuli. Di luar sana, dunia es dan salju, tetapi di dalam ruangan pribadi itu hangat. Seorang wanita dengan gaun hitam ketat dengan ekspresi malas bersandar di jendela kedai teh dan melihat pejalan kaki di jalan. Tiba-tiba, seorang tuan muda genit yang lewat melihatnya sekilas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak. Dia bersiul pelan, "Nona kecil." Wanita berbaju hitam itu menundukkan pandangannya dan melihat ke atas. Wajahnya tampan, dan matanya sangat menawan. Dengan tatapan biasa saja, dia memancarkan segudang perasaan asmara, yang tak kasat mata memikat hati orang. Hanya dengan satu kontak mata, mata tuan muda yang bejat itu tiba-tiba menjadi kosong, lalu seluruh tubuhnya berkedut. Akhirnya, dia jatuh ke tanah sambil terengah-engah. 7 lubangnya berdarah dan darah di mulutnya bercampur dengan air liur berwarna putih. Membosankan. Wanita berbaju hitam itu melompat keluar jendela dan menguap panjang. Dia adalah seorang pembunuh dari bulan gelap. Namanya adalah Wang Yue. Para pembunuh Dark Moon biasanya tidak memiliki nama. Mereka lahir hanya dengan nama sandi. Baik mereka hidup atau mati, mereka akan memiliki nama sandi yang menyertai mereka seumur hidup. Hanya satu tipe orang yang bisa mendapatkan nama. Itu adalah seorang pembunuh kelas surga. Untuk dapat mencapai level langit, seseorang harus memenuhi satu syarat, berhasil membunuh satu atau lebih elit bulan kecil tahap akhir. Wang Yue adalah salah satunya. Belum lama ini, dia berhasil membunuh kepala keluarga Yuan, keluarga alkemis peringkat kedua di wilayah Zongyun. Kultivasi pihak lain telah mencapai tahap akhir dari level bulan yang lebih rendah. Pembunuhannya yang sukses telah menjadikannya seorang pembunuh bayaran tingkat surga yang punya nama. Namanya adalah Bulan Mati, yang berarti jiwa-jiwa yang mati di bawah bulan. Berderak, pintunya terbuka, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah dan topi anyaman masuk. Salju di topi bambu miliknya dengan cepat mencair menjadi air di udara hangat di ruangan itu, mengalir ke bawah topi bambu. Mereka akhirnya sampai di sini. Wang Yue tersenyum malas, mengeluarkan kartu logam hitam, dan melemparkannya di depannya. Siapa yang ingin kau bunuh kali ini? Pria parubaya itu melepaskan topi bambu, memperlihatkan wajah penuh kerutan dan rambut putih. Kalau saja Xia Qingchen ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa lelaki ini tidak lain adalah ketua klan alkemis nomor 1 di alam awan tengah, Zhou Bingkun. Dia memegang sesuatu yang ditutupi kerudung hitam di tangannya dan duduk dengan berat di depan meja. Apakah kamu percaya diri? Zhou Bingkun berkata dengan dingin. Kamu menghabiskan semua uangmu untuk mengundangku ke sini, kata Wang Yue malas. Hanya untuk bertanya apakah aku percaya diri. Orang itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan mantan pemimpin klan, kata Zhou Bingkun dengan suara rendah. Namun, pemimpin klan asli dibunuh oleh Wang Yue, yang diundang oleh Zhou Bingkun. Klan Yuan menjadi satu-satunya kekuatan kooperatif dengan menara pendengar salju, dan dengan cepat memperoleh hak untuk memproduksi dan menjual bahasa pola naga. Bahkan obat-obatan rahasia lainnya di menara pendengar salju semuanya dijual bersama-sama. Hanya dalam beberapa bulan, klan Yuan telah mengalahkan banyak toko yang telah dioperasikan oleh keluarga Zhou selama ratusan tahun dan menguasai lebih dari separuh pasar. Mulai sekarang, dalam waktu kurang dari 10 tahun, atau paling lama 2 tahun, klan Yuan akan mampu menggantikan klan Zhou sepenuhnya dan menjadi keluarga alkemis terbesar. Bagaimana Zhou Bingkun bisa merasa puas? Dia telah menghabiskan sejumlah besar kekayaan keluarganya dan tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menyewa seorang pembunuh yang memiliki nama sandi tinggi saat itu, dan berhasil membunuh kepala keluarga klan Yuan. Segalanya sesuai dengan yang diharapkannya. Patriark klan Yuan telah meninggal, dan klan Yuan yang besar segera jatuh ke dalam perang saudara di mana para pewaris memperebutkan kekuasaan. Keluarga itu dengan cepat berantakan dan bahkan mengganggu kerja sama normal dengan menara pendengar salju. Tepat saat rumah besar keluarga Zhou hendak dibangun kembali, sebuah kecelakaan terjadi. Putranya yang telah ia korbankan sepanjang hidupnya, Zhou Xingyun, telah bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur. Sejak Wang Kai, tidak, kemudian terbukti bahwa mereka adalah orang-orang Xia Qingchen. Mereka telah menghancurkan semua tulang-tulang, dan meridian Zhou Xingyun, mengubahnya menjadi seorang lumpuh yang tidak bisa bergerak selama sisa hidupnya.
Setelah beberapa bulan menjalani perawatan tanpa banyak hasil, Zhou Xingyun yang selalu sombong, tidak dapat menerima kenyataan yang begitu kejam. Pada suatu malam bersalju, Zhou Xingyun memanjat sumur di halaman dengan tangannya yang telah pulih dan bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur. Dengan meninggalnya putranya, kehidupan Zhou Bingkun hancur total, dan dia patah semangat dengan bisnis keluarga. Hanya satu pikiran yang tersisa dalam benaknya, balas dendam. Oleh karena itu, dia menjual semua properti milik keluarga Zhou, mengumpulkan koin Zongyun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengundang Wang Yue lagi. Tidak peduli siapa orang itu, tulis saja nama orang yang ingin kau bunuh, kata Wang Yue acuh tak acuh. Karena bulan gelap menerima misi pembunuhan Zhou Bingkun dan mengirimnya, itu berarti dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Zhou Bingkun meletakkan benda di tangannya, dan kerudung hitam pun terlepas, menampakkan sebuah plakat peringatan dari kayu berwarna hitam. Kata-kata, prasasti peringatan anakku Zhou Xingyun, diukir di atasnya dengan darah. Xingyun, tunggu saja. Aku akan membuat musuhku membayar hutang darahmu. Zhou Bingkun menulis 3 kata pada logam itu dengan kuku jarinya. Wang Yue mengambilnya, menatapnya dengan mata indahnya, dan bergumam pelan, pangeran tertua. Ini adalah kedua kalinya Wang Yue bekerja dengan Zhou Bingkun, jadi dia tahu 1 atau 2 hal tentangnya. Aku masih berpikir bahwa kau ingin aku membunuh Markis ke-10, Xia Qingchen. Dengan kata lain, Xia Hou dari alam awan tengah. Wang Yue tertawa karena terkejut. Mungkinkah orang yang melumpuhkan Zhou Xingyun bukanlah Xia Qingchen? Mengapa pangeran pertama adalah orang yang ingin mereka bunuh? Ketika putraku sakit parah, yang paling diinginkannya adalah kenyamanan pangeran pertama. Zhou Bingkun mengepalkan tangannya, aku sendiri yang pergi ke rumahmu dan memohon padamu untuk menemui putraku sekali saja. Tapi, dia menolak. Zhou Bingkun sangat marah, anakku pantas mendapatkannya. Saat mengatakan ini, Zhou Bingkun memukul meja dengan tinjunya, jika dia bisa mengatakan satu kata saja, anakku akan punya motivasi untuk hidup. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya. Oleh karena itu, Xia Qingchen harus mati. Putra mahkota juga harus mati. Mereka semua harus mati. Melihat Zhou Bingkun yang berteriak, ekspresi Wang Yue tenang, tetapi orang yang paling berbahaya adalah seseorang yang hanya memiliki kebencian di hatinya. Itu karena mereka akan mengalihkan kebencian mereka kepada siapapun yang memungkinkan melakukannya. Putra mahkota tidak berutang apapun kepada Zhou Xingyun. Sudah menjadi kewajibannya untuk mengunjunginya dan tidak mengunjunginya. Tidak masuk akal untuk melampiaskan kebenciannya pada pangeran pertama. Yang mana yang ingin kau bunuh? Lain kali, kau mungkin tidak bisa bertanya padaku, kata Wang Yue. Zhou Bingkun sudah menghabiskan semua kekayaannya, dan tidak bisa mengundangnya untuk kedua kalinya. Hehe, tentu saja, bunuh mereka semua. Namun, jika kamu membunuh putra mahkota, Xia Qingchen juga akan mati. Zhou Bingkun tertawa sinis. Dari apa yang aku tahu, putra mahkota dan para pangeran serta putri lainnya akan datang mengunjungi Xia Qingchen. Pada saat itu, kamu dapat meracuni mereka dan membuat mereka semua mati di rumah Xia Qingchen. Garis keturunan Raja Zongyun telah sepenuhnya musnah. Aku tidak percaya bahwa Raja Zongyun masih akan begitu mempercayai Xia Qingchen saat itu.